Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10.15 guys, di tanggal 8 Desember 2022 hari Kamis. Cepet banget ya, udah hari Kamis lagi. Dan untuk global crypto market cap hari ini turun ya di 1,5%. Dan ini memang kalau kita lihat dari pergerakan altcoin dan Bitcoin kemarin itu pada turun ya. Bitcoin juga turunnya cukup lumayan, nanti kita akan cari tahu guys. Dan untuk Bitcoin hari ini masih merah di 1,97% ya dalam waktu 24 jam ini setelah pergantian candle. Kemudian untuk Ethereum juga masih merah guys di 3,20%, BNB 2,5%, serta untuk XRP ini masih cukup lumayan ya 0,34% guys. Cardano juga lumayan turunnya di 3,29%. Begitu pula untuk Atom guys, ini turunnya cukup lumayan dalam satu minggu ini di 9% ya. Bahkan di 24 jam terakhir ini naiknya cukup dalam di 5,72% guys. Dan untuk altcoin yang lain sepertinya juga masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dimana untuk Bitcoin merah, maka yang lain pun ikut-ikutan merah secara rata-rata guys. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, hari ini di time frame 4 jam untuk close candle hari ini hijau ya. Ini cukup bagus. Semoga aja ini masih bertahan dan tekanan untuk belinya makin besar lagi ya, sehingga akan naik lagi. Dan untuk target berikutnya harusnya menuju ke sekitar harga 16.963 ya di MA 100, di MA 50 time frame 4 jam, dan kemungkinan nanti akan membentuk semacam garis trendline ya begini. Kemungkinan nanti akan menuju ke garis ini guys, sekitar di harga 16.954 dan akan turun lagi kemungkinan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan menembus lagi sehingga target berikutnya ada di sekitaran harga $17.096 atau bisa sampai ke trendline MA 200 di harga 17.213 atau akan menembus lagi ke area resisten di 17.319 dan target utamanya di area ungu ini guys. Kita akan update lagi nanti pergerakan Bitcoin seperti apa guys, karena sekarang juga masih banyak hal-hal yang membuat harga Bitcoin ini turun. Di samping keadaan market yang masih belum jelas ya, ada salah satu informasi yang bisa dibilang ini menjadi salah satu sebab ya kenapa kemarin itu turunnya cukup lumayan dalam guys. Seperti yang dilansir dalam harian forecast.news ya, di mana di sini diinformasikan Bitcoin, Ethereum ini turun karena Gensler dari SEC ini mengatakan perusahaan kripto kehabisan waktu ya untuk mematuhi undang-undang sekuritas guys. Jadi kata-kata si Mbah Gensler ini emang bener-bener ajaib ya, dan kekuatannya tuh hampir mirip dengan Jerome Powell. Jadi apa yang dia katakan ini akan berpengaruh terhadap kripto guys. Kita baca informasinya. Jadi Bitcoin turun di bawah $17.000 US ya pada perdagangan Kamis pagi di Asia. 10 cryptocurrency non-stablecoin teratas lainnya berdasarkan kapitalisasi pasar juga mundur setelah Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu Gary Gensler yang mengatakan industri kripto kehabisan waktu untuk mematuhi undang-undang sekuritas. Dan dia berbicara pada hari Rabu dalam sebuah wawancara dengan Yahoo Finance. Faktanya, Bitcoin turun 1,4% menjadi 16.847 US dalam 24 jam hingga 8 pagi di Hong Kong. Sementara Ether turun 3,1% ya diperdagangkan pada $1,23 menurut CoinMarketCap. Meme coin terkemuka Dogecoin juga mengalami kerugian terbesar dalam daftar CoinMarketCap, turun 4,4% menjadi $0,095 US. Polkadot juga kehilangan 3,7% menjadi 5,3 US. Litecoin juga turun ya di 3,7% diperdagangkan pada harga $76,96 US. Gary Gensler mengatakan agensinya memiliki otoritas yang cukup untuk mulai meminta pertanggungjawaban perusahaan aset digital terhadap peraturan sekuritas. Gensler mengatakan pertukaran kripto dan platform pinjaman harus mematuhi peraturan tersebut dan mereka dapat melakukannya dengan cepat, bekerja sama dengan SEC, atau kita dapat melanjutkan jalur dengan lebih banyak tindakan penegakan hukum. Dan saya harus mengatakan bahwa landasan pacu semakin pendek, kata Gary Gensler. Gary Gensler juga mengatakan bahwa banyak perusahaan kripto telah menjalankan platform gabungan yang menawarkan pinjaman, perdagangan, dana lindung nilai, dan lain-lain. Dan juga praktik semacam itu harus diakhiri. Dia tidak secara khusus yang membahas runtuhnya pertukaran kripto FTX.com yang berbasis di Bahama. Dan FTX diduga menggunakan dana pelanggan dari pertukarannya untuk memperdagangkan kripto dan melakukan investasi melalui broker afiliasinya yaitu Alameda Research.
Gary Gensler mengatakan pada bulan September bahwa setiap cryptocurrency bukti kepemilikan atau proof of stake seperti jaringan Ethereum senilai 150 miliar dolar harus dianggap sebagai sekuritas. Ekuitas Amerika Serikat sebagian besar berakhir lebih rendah pada hari Rabu. Indeks komposit Nasdaq kehilangan 0,5% dan indeks S&P 500 berakhir di 0,2% lebih rendah untuk penurunan hari kelima berturut-turut, serta Dow Jones Industrial Average sedikit berubah. Investor melihat serangkaian indikator ekonomi bullish baru-baru ini bertentangan dengan komentar Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell pekan lalu, ketika dia mengatakan bahwa bank sentral mungkin mulai mengurangi laju kenaikan suku bunga untuk memperlambat inflasi. Aktivitas industri jasa Amerika Serikat mencapai 56,5% pada bulan November menurut survei bulanan oleh Institute for Supply Management yang dirilis pada hari Senin. Pembacaan 50% atau lebih menunjukkan ekonomi tumbuh, sementara 55% dianggap sangat kuat. Laporan pekerjaan Amerika Serikat keluar Jumat menunjukkan ekonomi menambahkan 263.000 posisi pada November atau lebih dari 200.000 yang diharapkan. The Fed telah menaikkan suku bunganya sejak Maret untuk mencoba memperlambat inflasi dan naik dari mendekati 0 ke level tertinggi 15 tahun dari 3,75% menjadi 4% dan telah mengisyaratkan bahwa suku bunga mungkin akan melebihi 5%. The Fed mengatakan ingin inflasi dalam kisaran target 2% sehingga indeks harga konsumen menunjukkan inflasi berjalan pada 7,7% pada bulan Oktober, turun dari 8,2% pada bulan September. Kemudian informasi selanjutnya masih berhubungan dengan Gary Gensler guys dari SEC ini, di mana diinformasikan dari Decrypt.co bahwa anggota Kongres menyerukan investigasi ke Gary Gensler yang dianggap mempunyai peran dalam keruntuhan FTX ini oleh SEC guys. Nah ini menarik ya. Jadi seorang anggota Kongres Demokrat menyerukan penyelidikan independen atas kegagalan Komisi Keamanan dan Pertukaran untuk mencegah keruntuhan bersejarah pertukaran kripto FTX. Dalam surat dengan kata-kata keras yang dikirim Selasa, perwakilan Rishi Torres meminta kantor akuntabilitas pemerintah JAO untuk melakukan tinjauan independen atas tindakan SEC atau kekurangannya pada bulan-bulan menjelang ledakan FTX bulan lalu guys. Surat itu secara khusus memilih ketua SEC yaitu Gary Gensler karena mengklaim dominasi peraturan eksklusif atas pertukaran kripto, sementara secara bersamaan gagal mengaturnya secara berarti. Jika SEC memiliki otoritas yang diklaim Tuan Gensler, mengapa dia gagal mengungkap skema kripto Ponzi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat? Tulis Torres, seseorang tidak dapat memiliki keduanya, menegaskan otoritas sambil menghindari akuntabilitas. Surat itu tidak berbasa-basi dalam mengklaim bahwa Gensler oleh karena itu secara tunggal bertanggung jawab atas kegagalan peraturan seputar runtuhnya FTX. Torres melanjutkan untuk menyerang karakter dan motivasi Gensler, mengkritik keputusannya untuk menyelidiki selebritas seperti Kim Kardashian daripada pertukaran kripto seperti FTX. Pada bulan Oktober, SEC mendenda Kardashian sebesar 1,26 juta dolar karena mempromosikan Ethereum Max, mata uang kripto yang ditetapkan agensi sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Pada hari dakwaan, SEC meluncurkan video mencolok yang dibintangi Gensler untuk mempromosikan kesadaran akan tindakan tersebut. Praktik yang tidak biasa di bidang regulasi sekuritas yang biasanya kering tulang. Prinsip operasi SEC harus menjadi perlindungan bagi investor publik, bukan publisitas untuk orang yang ditunjuk secara politik, tulis Torres pada hari Selasa. Surat itu juga menyinggung perselisihan di dalam jajaran SEC sendiri guys, menuduh kebijakan Gensler mengobarkan pemberontakan di antara stafnya sendiri. Tuan Gensler telah membuat staf karir di SEC secara fundamental terdemoralisasi sampai batas yang jarang terlihat, dengan Inspektur Jenderal SEC melaporkan tingkat gesekan tertinggi dalam satu dekade, tulis Torres. Salah satu kolega Gensler yaitu Komisaris SEC Hester Peirce sebelumnya mengatakan kepada Decrypt bahwa pendekatan Gensler adalah bukan cara pengaturan yang baik dan banyak orang yang berhak menyerah pada kami. Sejauh mana demoralisasi Mr. Gensler terhadap tenaga kerjanya sendiri melumpuhkan komisi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi investor, tulis Torres, dan masyarakat berhak mendapatkan jawaban. Sementara SEC belum mengeluarkan denda atau tuntutan apapun terhadap FTX, agensi tersebut telah menyelidiki pertukaran kripto untuk beberapa waktu. Namun setelah ledakan FTX, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau CFTC dan Departemen Kehakiman juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap raksasa 32 miliar dolar itu yang telah gagal kemarin. SEC mungkin juga kehilangan monopolinya atas regulasi kripto secara keseluruhan
Dan rancangan undang-undang Senat bipartisan yang tertunda belum dipilih akan memberikan sebagian besar otoritas atas regulasi kripto kepada CFTC. Pada hari Senin, perwakilan Torres memperkenalkan 2 rancangan undang-undang di DPR yang akan segera memberlakukan peraturan pertukaran kripto. Nah, ini menarik ya. Kayaknya Gary Gensler ini disinyalir ada main ya dengan FTX yang kemarin, sehingga ada orang dari anggota Kongres yang mungkin berspekulasi ya, sehingga dia menginginkan adanya penyelidikan secara independen ya. Apakah ada peran dari Gary Gensler ini tentang kejahatan FTX kemarin? Nah, ini menarik ya. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!